Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Baik, materi kita tentang tahrijul hadis. Uh, kita akan membahas atau mencoba untuk praktek secara online untuk mentahrid hadis. Nah, sebelum kita melakukan praktek tahrijul hadis, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 3 dari 5 metode tahrid hadis. Yang pertama kita, bentar ada teman kita yang masuk baru join. Alhamdulillah sudah bisa bergabung. Selamat bergabung Mas Faizun. Nah, metode yang pertama yaitu tahrid melalui lafaz pertama dari matan hadis. Itu metode tahrid yang pertama. Kitabnya yang bisa kita pakai untuk melakukan tahrid dari metode itu ada kitab Al-Jami' As-Shaghir punya Imam Suyuti, kemudian ada juga kitab Al-Jami' Al-Jawami, Jami'ul Jawami itu juga punya Imam As-Suyuti. Nah, Imam Suyuti wafat tahun 911 Hijriah. Itu buku yang bisa kita pakai jika kita ingin mentahrid dengan metode yang pertama. Nah, yang kedua yaitu metode tahrid hadis melalui kata-kata dalam matan hadis. Nah, melalui kata-kata dalam matan hadis, melalui lafaz dalam matan hadis, kita bisa pilih kata apapun yang ada dari matan hadis tersebut untuk melakukan tahrid. Kitab yang kita gunakan untuk melakukan tahrid tersebut adalah Al-Mu'jam Al-Mufahros di Al-Fadhil Hadis, punya Jewensing, ya, orientalis dari Belanda. Kemudian metode yang ketiga yaitu minggu lalu kita jelaskan, ya, tahrid hadis melalui sanad pertama dalam periwayatan hadis. Nah, sanad pertama atau rawi a'la yaitu dari golongan dari tabaqah sahabat. Nah, mentahrid hadis melihat dari siapa sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Ada beberapa buku yang bisa kita pakai. Kita bisa pakai kitab Atrof, kita bisa pakai Mu'jam, kita bisa pakai satu lagi, kita bisa pakai Musnad. Nah, Musnad ada Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Atrof salah satu ada Tuhfatul Ashraf punya Imam Al-Muzi, ulama dari India. Kemudian satu lagi apa, Al-Mu'jam. Nah, sekarang kita coba praktek. Di sini saya tampilkan hadis. Ada hadis. Ini tidak ada siapa periwayatnya. Kita perhatikan yang di atas saja ya teman-teman ya. Nah, tidak ada periwayatnya, tidak ada sanadnya, kemudian nomor hadisnya tidak ada. Ini diabaikan, yang simbol-simbol ini diabaikan dulu. Nah, bagaimana kita bisa tahu hadis ini siapa yang meriwayatkan, bagaimana sanadnya, kemudian kedudukan hadisnya, sahih, hasan atau dhaif. Bagaimana caranya? Tentu kita harus melakukan takhrijul hadis. Nah, di sini kita bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini hadis ya. Makanya saya sampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi aw qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang, hatta yuhibbu li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya, aw qala, atau li jarihi itu kepada tetangganya, ma yuhibbu li nafsihi, daripada dia mencintai dirinya sendiri. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Kalau kita lihat apa yang sudah
kita kita teliti di sini, hasilnya ada kode-kode periwayat, ada min, ada kho, ada ta, ada nun, ada jim dan ha, ada dal dan ya, ada ha min. Nah, jika kita melakukan takrid, contoh saja dari kitab Al-Mu'jam Al-Mufahros, dari Al-Mu'jam Al-Mufahros kita akan menemukan periwayatnya, simbol-simbol yang ada dalam periwayatan hadis ini. Mim itu Imam Muslim. Nah, dalam bab iman nomor hadisnya 71 dan 72. Kemudian ada kho itu Imam Al-Bukhari, ada di kitab iman. Ini 7 ini nomor babnya ya, nomor bab nomor 7. Nah, begitu juga Imam Muslim 71 72 ini nomor bab. Kemudian ta itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab kitab Qiyamah nomor 59. Kemudian ada nun Imam An-Nasai dalam kitab Iman nomor 19. Kemudian ada juga di nomor 33, bab nomor 33. Kemudian ada jim dan ha. Ini Imam Ibnu Majah dalam Muqaddimahnya nomor 9. Kemudian ada juga di bab di kitab Janaiz. Kemudian dal dan ya, ini Imam Ad-Darimi dalam kitab Istizan nomor 5. Kemudian kitab rokok nomor 29. Kemudian hak dan mim, ini Ahmad bin Hambal nomor 1, 79 dan seterusnya. Nah, kalau kita melakukan takhrijul hadis dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahros contohnya, kita akan menemukan beberapa simbol ini yang meriwayatkan hadis la yu'minu ahadukum. Nah, apakah kita cukup sampai di sini? Tidak. Tidak. Kita tentu harus memberikan keterangan. Mim itu apa? Kho itu apa? Ta itu apa? Kita coba ke slide berikutnya. Nah, yang pertama yaitu mim. Kode mim itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya dan ditempatkan pada tema al-iman, tema iman dengan nomor hadis 71 dan 72. Nomor hadis ya, bukan nomor bab. Kemudian tadi ada kode kho. Itu kode kho. Kode kho itu Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya ditempatkan pada tema iman dengan nomor bab. Nomor babnya nomor 7. Kemudian yang ketiga, ta itu Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya yang ditempatkan pada tema Qiyamah, bab kitab Qiyamah, nomor babnya 59. Yang keempat ada nun, kode nun tadi Imam Nasai meriwayatkan nomor dalam sunannya dan ditempatkan pada tema al-iman dengan nomor bab 19 dan 33 hadis yang terdapat pada bab 19. Nah, ini juga terdapat pengulangan. Kemudian yang nomor 5. Nah, nomor 5 tadi kodenya adalah jim dan ha. Nah, itu sunan atau Imam Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunannya, kemudian menempatkan hadis tersebut ada di muqaddimahnya karena kitab hadis punya beberapa imam ini berjilid-jilid ya. Nah, makanya ada di muqaddimah. Muqaddimah itu kalau di kitab-kitab beberapa kitab hadis itu satu buku. Dan halamannya kadang ada yang 400 halaman, 500 halaman, itu baru muqaddimah. Nah, muqaddimah itu bahasa Indonesianya kan pembukaan. Nah, kalau kita bikin buku muqaddimah cuman 1 halaman, 2 halaman, atau 3 halaman. Ulama-ulama dulu bikin muqaddimah sampai 500 halaman. Kemudian itu ada di nomor babnya nomor 9. Kemudian di temanya pada kitab Janaiz, nomor bab 1. Kemudian yang keenam ada simbol dal dan ya. Simbol dal dan ya itu Imam Ad-Darimi meriwayatkan dalam sunannya, ditempatkan pada kitab Ar-Riqaq
dengan nomor bab 29. Yang terakhir ada kode tadi, kode ha dan mim, itu Imam Ahmad bin Hambal. Ya, ha dan mim ya. Nah, meriwayatkan dalam musnadnya, tempatnya pada jilid 1 halaman 79, jilid 3 halaman 176, dan seterusnya. Nah, itu kalau kita telah melakukan takrib. Kita coba lihat. Kawan-kawan masih di situ, kawan-kawan? Saya mau tampilkan, bisa direspon dulu kawan-kawan. Ya. Layar laptop saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kalau video saya masih kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Kita coba mau pakai kitab apa ini? Kita takrib. Metode yang keberapa? Kawan-kawan ada yang request metode pertama, kedua, yang ketiga. Yang paling mudah sih sebenarnya yang kedua. Ada yang mau request? Metode yang mana? Ayo silakan jawab. Ini ada Mu'jam Mufaros, ada Tuhfatul Ashraf, ada Jami al-Hadis, Jami al-Ahadis. Yang ini aja ya. Yang metode kedua ya. Iya, Pak. Mufaros ya. Ya. Tadi hadisnya kita lihat. Apa tadi hadisnya? Mas Solehin coba baca, Mas Solehin. Hadisnya apa, Pak? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Ada siapa lagi di situ? Coba yang lain selain Mas Solehin, siapa yang mau baca coba? Fitriani, coba Fitriani baca hadisnya. Coba, Mbak Fitri. Sambil kita tunggu. Halo, Mbak Fitri ada di situ? Fitriani? Oke, baik. Nah, hadisnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi aw qala yuhibbu dari ya, dibaca ya. Silakan baca coba. Sinyal mungkin. Silakan baca. Bisa? Nggak ada suaranya. Hatta yuhibbu li ahihi aw bima yuhibbu li nafsihi. Oh iya. Suara saya kedengaran di situ. Pak Fitri. Oke, kita coba takrib. Ada kata-kata la yu'minu, ada kata-kata ahadukum, ada kata-kata hatta, ada kata-kata yuhibbu, ada kata-kata li akhihi, au qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, kita coba cari dari kata yuhibbu. Habba yuhibbu. Nah, dari kata ha ya. Kita buka kitab Mu'jam Mufaharos. Al-Mu'jam Al-Mufaharos. Ya, huruf H ya. Karena dia kata yuhibbu, kita harus kembalikan ke kata asalnya. Asal kata dari yuhibbu itu
adalah habba yuhibbu. Berarti fi'il madhiyah habba yuhibbu itu ada di huruf H. Kawan-kawan kelihatan itu tulisannya atau terlalu kecil? Tolong Kelihatan. direspon dulu. Kelihatan ya. Coba saya besarkan dulu. Nah, ini langsung ketemu. Ada kata-kata habba. Tadi hadisnya adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi. Kita lihat hadis kata yang ada kata yuhibbu li akhihi. Kita lihat. Ini masih di jilid pertama. Yuhibbu. Kawan-kawan juga silakan cari, bisa ikut mencari. Habba yuhibbu. Habba yuhibbu. Habba. Habba Allah abdan sam. Habba ahadukum. La yu'minu ahadukum. Yuhibbu. Habba Abdullah. Waman ahabba ahabballah. Waman khalatahu ma'rufah. Fa inna Rasulullah ya laka syajaratan. Dulun ala amalin mana. Maka yuhibbullah wa rasuluhu yuhibbullah. Inna Allah yuhibbur rifqa. Inna Allah yuhibbul abda. Nggak ada ya di sini ya. Minal iman ayuhibbu li akhihi. Kalau kita lihat lagi. Nah, kelihatan nggak? Ada nggak kawan-kawan? Ketemu tidak? Nah, saya diamkan. Ketemu nggak? Nggak keluar itu yang Kawan-kawan pencari. kelihatan atau tidak ininya bukunya? Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan? Belum. Slide-nya kelihatan? Yang kelihatan flap pertama tadi, Pak. Kelihatan? Sudah kelihatan? Masih kelihatan nggak laptop saya? Layar laptop? Masih slide 1, Pak. Slide yang hadis. Ya, sekarang udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah ya, alhamdulillah. Nah, coba kawan-kawan perhatikan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi aw qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Di bukunya kelihatan? Boleh lagi yang kayak tadi, Pak. Balik ke tadi enggak tadi? Ini Udah, Pak. Kalau tampilannya gimana? Kelihatan nggak PDF-nya? Kalau kayak gini kelihatan, Pak. Oke, baik. Nah, coba lihat. Ada nggak hadis yang sama dengan hadis yang tadi kita tampilkan? Dari sebelah kanan. Ada. Siapa yang bisa ketemu? Coba baca. Sebut nama dulu. Itu hatta yuhibbu li akhihi.
hatta yuhibbu li akhihi au qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Di baris keberapa hadisnya? 2. Nah, hadis kedua ya. Siapa yang bisa menemukan tadi? Fitriani sama siapa tadi? Ya. Nah, ketemu kan hadisnya kan? Nah, pertama itu ada kode apa? Coba dibaca dulu. Fitriani atau siapa? Atau Ria atau Mas Solihin? Coba dibaca kodenya. Itu kodenya mim. Ah, Ho. ya, sama nggak dengan yang tadi? Sama, Nun. Pak. Nah, sama. Artinya kalau kita cari hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibbul li akhihi, dari kata habba yuhibbu, maka kita akan tahu siapa saja periwayat dari hadis. Nah, pertanyaannya apakah syarat hadis itu cukup sampai di sini? Tidak cukup. Sekarang kita harus kembali kepada kitab aslinya, kutub sitah. Kalau mim, kita harus kembali kepada kitab Sahih Muslim. Kalau kho, kita harus kembali kepada Jami' Sahih Sahih Bukhari. Nah, sekarang kita coba praktek lagi. Kita coba kembali kepada kitab kitab hadis. Nah, mau pilih yang mana? Mau yang mim atau kho atau ta, yang mana? Kawan-kawan coba pilih dulu. Kita mau cari hadis yang mana? Biar ketemu sanad dan kedudukan hadisnya. Ayo kawan-kawan boleh request. Yang Ibnu Majah boleh nggak? Yang Ibnu Majah. Ibnu Majah itu ada di. Soalnya itu kan di awalan mukaddimah ya, Pak. Ya, ada Saya penasaran aja. Mukaddimah nomor 9 dan di bab Janais nomor 1 ya. Kita coba ya. Kawan-kawan tolong perhatikan layar laptop saya, kalau misalkan hilang tolong segera direspon ya. Ya. Kita coba buka kutub sitah. Tadi kawan-kawan minta Ibnu Majah ya. Sudah Bukhari. Nawar-nawar sing lawas mau nang terus nawar bel-bel gimana Bu? Semuanya bel-bel gimana? Lalan bel-bel gimana? Ya, kita lihat. Masih kelihatan? Masih, Pak. Oke, baik. Tadi katanya ada di mukaddimah ya. Iya, Pak. Nomor berapa tadi? 9, Pak. 9. Mana nomor 9? Ada nggak nomor 9? Nah, coba cari. Ada nggak hadis yang tadi? Nomor 9 mana? Ini nomor 9 apa bunyinya? Aina ulama hukum. Sama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la taqumus sa'atu illa wa ta'ifatan min ummati zahiruna 'alan nas. Berarti tidak sesuai ini.
Nah, ini kawan-kawan bisa perhatikan. Kalau misalkan seperti ini, tidak sesuai dari kitab Al-Mu'jam Al-Mufarrus dengan Sunan Ibnu Majah, berarti itu cetakan kitab yang dipakai oleh pengarang Al-Mu'jam Al-Mufarrus berbeda dengan kitab Sunan Ibnu Majah yang kita pakai. Dia harus sesuai, harus dari penerbit yang sama. Nah, masih kita harus tahu secara detail yang dipakai oleh pengarang Al-Mu'jam Al-Mufarrus itu penerbit apa. Tapi kita coba cari lagi hadis yang lain. Mungkin tidak jauh dari nomor 9. Nomor 8 ada? Enggak ya. Nomor 7 enggak ada. Nomor 9 enggak ada. Kita coba. Bab. Kita lihat nomor babnya. Ini baru nomor 2. Mungkin saja itu bukan nomor hadis ya. Mungkin nomor bab. Ini baru bab nomor 2. Kita cari lagi. Ini bab nomor 3. Ini bab nomor 6. Ini bab nomor 7. Bab nomor 8. Bab nomor 9. Nah, kita lihat ada atau tidak tadi. La yadkhul jannah. La yu'minu ahadukum, ini udah bab nomor 9 ya. Kita lihat ada atau tidak. La ya'rifu al-majlis nabi al-iman. Kemudian la yu'minu ahadukum. Nah, coba dilihat. Ini kan babnya, saya ulangi. Ini babnya nomor 9. Kawan-kawan perhatikan. Kelihatan kursor dari mouse saya, mouse? Kelihatan? Oke. Kelihatan, Pak. Tapi kecil. Oh, kita besarkan coba. Nah, ini kelihatan. Kelihatan. Nah, ini ada bab nomor 9. Jadi nomor yang tadi, jadi nomor 9 tadi. Aku. Nah, nomor 9 tadi. Mana tadi nomor hadisnya? Nah, nomor 9 ini yang di hadis di Mu'jam Mufarrus itu bukan nomor hadis ya kawan-kawannya, itu nomor bab. Nah, kita cek. Terus terhapus. Nah, dia ada di bab nomor 9. Hadisnya kita lihat. Kawan-kawan bisa lihat pelan-pelan. Tadi kelihatan nggak hadisnya? Ada di nomor berapa? Silakan coba kawan-kawan kelihatan atau tidak hadisnya. Saya ingin kawan-kawan yang menemukan. Silakan, ketemu nggak hadisnya? 96. Di nomor berapa? Iya, 66, Pak. 66, Pak. Ah, bagus. Ah, sanadnya ada? Ada. Sanadnya ada. Kemudian periwayatnya ada? Ada. Mukhorid hadisnya siapa ini? Imam Ibnu Majah, betul. Nah, kita coba baca hadisnya. Wa qala al-Imam Ibnu Majah hadatsana Muhammad bin Bashar wa Muhammad bin Musanna qala
sana Muhammad bin Ja'farin. 66, Mbak. Betul, betul. Kita lanjutkan dulu ya. Qala sana Muhammad bin Ja'farin sana Syu'batu qala sami'tu Qatadata yuhadditsu an Anas bin Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi aw qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Sudah kita ketemu hadis, siapa periwayatnya, kemudian sanadnya secara lengkap. Nah, bahkan nanti kita mungkin bisa tahu kedudukan hadisnya. Fi zawaid isnadu hadzal hadis, dan ini kan ada beberapa hadis yang berbicara tentang ini. Hadis yang di bawahnya juga mirip dengan hadis yang di atas, tapi teksnya berbeda. Biasanya ada keterangan di bawahnya. Kedudukan hadisnya. Qala zawaid hadza isnadun dhaif. Tapi enggak. Hadis 66. Ini tidak ada keterangan para ulama, berarti hadisnya sahih. Nah, itu kawan-kawan bisa ketahui. Bisa dipahami di sini. Berarti kawan-kawan harus tahu sanadnya, matamnya secara lengkap. Itu cara menghadap hadis. Bisa dipahami kawan-kawan? Ini baru Ibnu Majah. Ini baru Sunan Ibnu Majah. Mau pakai kitab yang lain lagi? Riwayat yang lain? Yang Bukhari Pak, coba. Yang Bukhari, coba kita lihat Al-Bukhari. Al-Bukhari itu nomor berapa? Nah, kitabnya dulu kita lihat. Kitabnya Iman nomor 7. Kita buka. Kita buka Kutubus Sittah. Bukhari ya. Nah, kita harus tahu. Pertama-tama kita harus tahu kitab iman itu ada di jilid berapa. Karena kalau misalkan Sahih Bukhari-nya ada beberapa jilid, tidak satu jilid, kita harus buka daftar isi. Nah, kitab iman itu ada di beberapa, ada di jilid berapa. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat Fihris itu daftar isi. Masih kelihatan? Sudah kelihatan buku Sahih Bukhari-nya? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Nah, kita lihat Fihris, kita lihat daftar isi. Nah, di kitab Sahih Bukhari itu yang pertama, kitab pertama atau bab pertamanya itu tentang Badul Wahyi, tentang permulaan wahyu, bukan tentang bab iman. Nah, bab iman itu ada di kitab nomor 2. Nah, tadi nomor babnya berapa? 7. Babnya nomor berapa tadi? 7. Nah, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul nggak hadisnya? Ayo. Ya, sami Pak itu. Ya, sami Pak. Nah, ini halaman berapa? Coba kita lihat. Halaman 21. kita buka halaman 21. Kita buka halaman 21. Ini nomor 7. Ini halaman 547. Kita buka halaman 21. Kita buka halaman 21. Halaman 21. Tadi nomor berapa babnya? Nomor 7. Ya. Nah, coba lihat bab nomor 7 apa bunyi hadisnya? Hadis nomor berapa? Ada atau tidak? Ada atau tidak?
Ada Enten la yu'minu ahadukum hatta Ya, hadis nomor berapa? 13. 13 Pak. Ya, betul. Coba yang lain baca sebentar. Saya mau panggil dulu. Yang hadir siapa saja? Faizun, Rega. Coba Rega baca Rega. Hadisnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu. Dari awal nomor 13. Hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Syu'bah an Qatadata an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Husaini Muallimi qala hadatsana Qanadatu an Kota Datu. Qatadatu an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, riwayatnya siapa? Bukhari. Nah, rawatnya. Nah, kalau menyebutkan imam itu para periwayat, sebaiknya pakai imam. Iya. Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, Imam Tirmidzi. Nah, ini sudah kita temukan hadisnya. Ternyata hadis yang kita ingin cari tadi, la yu'minu ahadukum, yang cuman ada teks atau matan hadisnya, setelah kita tahrid dari kitab Mu'jam Mufahros, dari kata yuhibbu, itu ketemu. Dan kita bisa menemukan beberapa periwayat yang meriwayatkan hadis tersebut. Tadi sudah kita cek di kitab sumber aslinya Sunan Ibnu Majah. Sekarang di kitab Sunan Al-Jami' As-Sahih punya Imam Al-Bukhari. Dan nomor hadisnya itu nomor 13. Dan sanadnya bisa kita ketahui secara lengkap. Nah, ini proses takhrijul hadis. Nah, pertanyaannya, apakah takhrij hadis itu cukup sampai di sini? Nah, para ulama kalau melakukan takhrij tidak cukup sampai sini. Sudah kita ketemu sanadnya, ketemu matannya, nanti kita perlu catat, perlu ketahui juga kedudukan hadisnya. Bagaimana penilaian para ulama terhadap hadis ini. Nah, kalau misalkan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Jami' As-Sahihnya, mungkin sudah jelas hadis ini masuk kategori hadis sahih. Tapi kalau misalkan di Sunan Ibnu Majah, Sunan Al-Jami' At-Tirmidzi, Sunan Abu Daud, nah itu perlu kita cross check kedudukan hadisnya, apakah dia sahih atau hasan atau dhaif. Nah, di bukunya biasanya di bawah itu ada keterangan para ulama. Tentu buku yang kita cek itu adalah buku yang sudah dipahami oleh beberapa ulama. Nah, bisa dipahami sampai di sini, kawan-kawan? Iya, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau coba lagi atau cukup untuk praktek? Pak boleh coba. Iya. Mau coba lagi? Atau cukup dulu ya? Saya mau menyampaikan ini ada beberapa kitab hadis biar kawan-kawan tahu. Bisa ya? Cukup ya yang praktis ya? Cukup dulu ya? Kita cukup dulu untuk praktek ya. Halo? Ya, oke baik. Kawan-kawan mohon mikrofonnya di mute dulu, dimatikan dulu. Oke, terima kasih. Nah, itu beberapa cara, beberapa langkah, bukan cara, beberapa langkah yang bisa kita lakukan
dalam melakukan proses takhrijul hadis dengan metode yang kedua, yaitu mencari hadis melalui lafaz atau kata dalam hadis, melalui buku Al-Mu'jam Al-Mukhtaros. Kemudian kita kembalikan kepada sumber aslinya, Kutubus Sittah atau Kutubus Tis'ah. Nah, sekarang saya coba menyampaikan, kalau tadi praktek, nah kawan-kawan sekarang perlu tahu nama-nama kitab dalam kajian hadis. Nah, kalau misalkan ingin praktek hadis, praktek takhrijul hadis, kawan-kawan perlu tahu kitab-kitab dalam kajian hadis itu apa saja. Nah, ini saya catatkan, saya sampaikan per periodenya, per abad. Nah, yang pertama periwayat hadis yang diterima oleh ulama sunni. Nah, ada ulama sunni dalam aliran teologi, itu ada ulama sunni, ada Syiah, ada dan beberapa yang lagi yang lain. Ada Ja'fari itu mazhab Ja'fari dikenal sebagai mazhab Syiah. Ja'fari itu mazhab ini ya, mazhab fikih ya. Kalau Syiah itu mazhab teologi, sebenarnya itu sama. Sama seperti kita, kalau mazhab akidah itu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau misalkan mazhab fikih, ada yang Syafi'i, ada yang Hanafi, Imam Abu Hanifah, ada Maliki, Hambali, dari Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ada 9 riwayat hadis atau kitab yang diriwayatkan oleh ulama hadis dari kalangan Sunni. Pertama ada Sahih Bukhari, disusun oleh Imam Bukhari. Nah, ini tahun lahir dan tahun wafatnya. Kemudian ada Imam Muslim. Nah, Imam Bukhari dan Imam Muslim itu nama kitabnya adalah Al-Jami' As-Sahih. Punya Imam Bukhari, Al-Jami' As-Sahih punya Imam Muslim. Kemudian yang ketiga ada Sunan Abu Daud. Wafatnya, lahir 202, wafat 275. Kemudian Imam At-Tirmidzi, beliau lahir 209, kemudian wafat 279 Hijriah. Kemudian ada Sunan, kitab Sunan An-Nasa'i, karya Imam An-Nasa'i, lahir 215, wafat 303 Hijriah. Kemudian ada Sunan Ibnu Majah, beliau penulisnya lahir 209, wafat 273 Hijriah. Kemudian ada Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini kitab hadis paling lengkap ini. Mungkin ada 50 lebih jilidnya. Satu jilid bisa 400 sampai 500 halaman. Beliau lahir 164 Hijriah, wafat 241. Ke-8 ada kitab Muwatta punya Imam Malik bin Anas, lahir 93, wafat 179 Hijriah. Terakhir ada Sunan Ad-Darimi. Beliau penulisnya lahir 181, wafat 255 Hijriah. Nah, Imam Ad-Darimi ini imam periwayat hadis Kutubut Tis'ah dari kalangan Sunni. Sekarang saya coba tampilkan dari kalangan Syiah. Nah, Syiah juga ada nih kawan-kawan. Syiah itu punya beberapa kitab hadis. Nah, pertama kitab hadis punya orang Syiah itu namanya Usulul Kafi, punya Ibnu Ya'qub Al-Kulaini. Nah, yang kedua ada kitab Al-Istibsar. Nah, saya tidak catat, saya lupa ini siapa pengarangnya. Kemudian ada At-Tahzib. Yang keempat ada Man la yahduruhu al-faqih. Yang kelima, Syiah juga menerima sebagian hadis-hadis Sunni. Ya, beberapa hadis-hadis Sunni dipakai oleh kalangan Syiah. Jadi dijadikan juga referensi bagi mereka. Ini kitab hadis yang dipakai oleh kelompok Syiah. Kemudian ada hadis yang dihimpun pada abad kedua Hijriah. Nah, ini beberapa ya. Pertama ada Al-Muwatta punya Imam Malik, kemudian Musnad Imam Ahmad, kemudian ada Mukhtaliful Hadis Imam Syafi'i, kemudian ada Al-Jami' punya Syekh Abdul Razak As-San'ani. Yang kelima ada Musannaf Syu'bah
kemudian ada Musannaf Sufyan Ibnu Uyainah, kemudian ada Musnaf Musannaf Al-Laits, Imam Al-Laits. Nah, ini ulama Mesir. Kemudian ada Sunan Al-Auza'i. Kemudian ada Sunan Al-Humaidi. Ini beberapa kitab hadis pada abad kedua Hijriah. Kemudian ada musnad, beberapa musnad. Musnad Al-Kabir oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ada 3 macam lainnya, yaitu kitab Sahih, kemudian kitab Sunan, dan kitab Musnad, yang mana tersusun pada abad ketiga Hijriah. Pertama, Al-Jami' As-Sahih. Jami' As-Sahih itu, Sahih Bukhari itu disusun pada abad ketiga oleh Imam Bukhari. Kemudian Al-Jami' As-Sahih punya Imam Muslim. Kemudian ada Sunan Ibnu Majah. Kemudian ada Sunan Abu Daud. Kemudian ada Sunan At-Tirmidzi. Kemudian ada Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ad-Darimi. Semuanya ini disusun pada abad ketiga Hijriah. Nah, pada abad keempat, ada lagi. Abad keempat itu ada Al-Mu'jam Al-Kabir, punya Imam At-Tabarani. Kemudian ada Mu'jam Al-Awsat, punya Imam Tabarani juga. Yang ketiga ada Mu'jam As-Saghir, sama punya Imam At-Tabarani. Ini merupakan ulama hadis, salah satu ulama hadis pada abad keempat. Yang keempat ada Al-Mustadrak. Mustadrak Al-Hakim, ini kitab Sahih. Selain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang kelima ada As-Sahih Ibnu Khuzaimah, juga kitab As-Sahih. Kitab hadis-hadis Sahih maksudnya ya. Mustadrak dan Sahih Ibnu Khuzaimah. Yang keenam ada At-Taqasim wal Anwa, punya Abu Awanah. Kemudian ada As-Sahih oleh Abu Hatim Ibnu Hibban, maksudnya ini kitab Sahih juga, kitab hadis-hadis Sahih. Kemudian ada Al-Muntaqa punya Ibnu Sakan. Kemudian ada Sunan Ad-Daruqutni. Kemudian ada Musannaf punya Imam At-Tahawi. Terakhir ada Musnad Ibnu Nasr Ar-Razi. Selanjutnya pada abad kelima Hijriah. Pada abad kelima Hijriah ini beberapa kitab sumbernya dari kitab Kutubus Sittah, kumpulannya. Pertama ada ini abad kelima ya, Jami'ul Usul punya Ibnu Athir Al-Jazairi. Kemudian ada Tasiful Wusul punya Imam Fairuz Zabadi. Ini bersumber dari Kutubus Sittah dan kitab hadis lainnya. Kemudian bersumber juga dari selain kitab Kutubus Sittah, yaitu punya Imam Asyuti Al-Jami' As-Saghir. Selanjutnya kitab hadis hukum. Kalau kita ingin tahu hadis-hadis hukum syariah, itu diantaranya ada Sunan Imam Daruqutni, ada Sunan Al-Kubro punya Imam Al-Baihaqi, kemudian ada Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, menulis buku juga tentang hadis-hadis hukum. Kemudian ada Muntaqo Al-Akbar oleh Majduddin Al-Hirani. Kemudian ada Bulughul Maram. Kita pernah belajar, mungkin yang teman-teman yang dari pesantren, kitab Bulughul Maram itu kitab hadis-hadis hukum, ditulis oleh Imam Ibnu Hajar, wafat tahun 852 Hijriah. Kemudian ada kitab Umdatul Ahkam oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kemudian ada kitab Al-Muharrar punya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Selanjutnya, tadi kitab-kitab hadis ahkam, hadis hukum. Yang selanjutnya kitab-kitab hadis yang berbicara tentang akhlak. Yang pertama ada At-Targhib wa Tarhib oleh Al-Munziri. Targhib itu artinya targhib dan tarhib. Targhib itu ancaman, tarhib itu anjuran. Terbalik. Targhib itu anjuran, tarhib itu ancaman. Targhib dan tarhib. Nanti kita cek lagi. Yang kedua ada kitab Riyadhus Shalihin punya Imam An-Nawawi, sangat terkenal. Ini kitab hadis akhlak. Kemudian selanjutnya ada beberapa syarah kitab hadis
semacam tafsir atau ya kalau ditafsirkan, kalau di Al-Quran itu tafsir, kalau di hadis namanya syarhul hadis. Nah, kalau Sahih Bukhari itu ada kitab Fathul Bari. Kemudian kalau Sahih Muslim ada Minhaj Al-Muhadditsin punya Imam Nawawi. Kalau Sahih Muslim ada lagi Al-Muallim punya Al-Maziri. Kemudian ada Muntaqal Akhbar terdapat di Nailul Autar punya Imam Asy-Syaukani. Kemudian Bulughul Maram ada juga syarahnya Subulus Salam punya Imam As-Sam'ani. Ya, itu beberapa kitab hadis yang bisa kita sampaikan ke kawan-kawan. Ya, baik, kawan-kawan masih di situ, masih mendengarkan kajian, masih mendengarkan perkuliahan. Mohon maaf, ada yang ditanyakan? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sementara ini. Ya, mau merespon kan? Ya, ada yang ingin merespon? Halo? Iya Pak, halo. Ya, rekamannya kita cukupkan dulu ya. Ya, ini saya close rekamannya, nanti kita lanjut setelah ini. Ya, atau ada yang mau bertanya dulu? Masih kita rekam? Atau yang mau merespon? Silakan. Ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Nggak ada? Enggak Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nanti insya Allah di grup bisa kawan-kawan bisa merespon ya. Nah, kita tutup dulu perkuliahan kita pada siang hari ini dengan bersama alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul.